DFS adalah sebuah sistem di mana banyak pengguna dapat berbagi berkas dan sumber daya penyimpanan. Multiplisitas perangkat dibuat tidak tampak, sehingga klien interface dalam sistem berkas terdistribusi tidak dibedakan antara local file dan remote file. Implementasi terdistribusi dari model time sharing klasik dari suatu sistem file, di mana dalam manajemen sistem file terdistribusi, sejumlah pengguna akan melakukan share file dan penyimpanan resource. Struktur DFS terdiri dari service, yaitu software yang bisa berjalan pada satu atau banyak mesin dan menyediakan sebuah fungsi tertentu. Server adalah service software yang bekerja pada mesin tunggal. Dan klien sendiri adalah suatu proses yang dapat memanggil suatu service dengan menggunakan sejumlah operasi dibentuk oleh interface klien. Sebuah file server menyediakan file service ke klien. Dari sisi klien terdapat interface untuk file service dalam hal operasi primitive file seperti membuat file atau create, menghapus atau delete, dan read atau write file. Kebutuhan pada sistem file terdistribusi terdiri dari transparency, flexibility, konsistensi, security, fault tolerance, performance, naming, scalability, heterogeneity, dan efisiensi. File dan directory. Setiap file mempunyai data dan atribut atau metadata yang terdiri dari nama file, ukuran file, read, session timestamp, pemilik atau SEL. File diatur di organisasi dalam directory. Directory sendiri adalah sebuah file dengan jenis khusus yang melakukan mapping dari sebuah nama ke sebuah identifier file internal. Adapun struktur dari atribut file adalah panjang file, lalu membuat timestamp, membaca timestamp, menulis timestamp, atribut timestamp, jumlah reference, pemilik, tipe file, dan daftar kontrol akses. Layanan pada file terdistribusi terdiri dari layanan dasar, yaitu terdiri dari menyediakan tempat penyimpanan yang tetap untuk data dan program, menyediakan operasi terhadap file, memiliki multiple remote clients, mendukung file sharing pada jaringan, menggunakan semantik one copy update umum melalui RPC, serta perkembangan baru, yaitu persistent object stores atau storage of object, dan multimedia terdistribusi. Operasi file terhadap files atau data dan atribut terdiri dari create atau delete, atribut query atau modify, open atau close, read atau write, copy, dan access controls. Organisasi storage terdiri dari directory struktur yang terdiri dari hierarchical menggunakan path names, metadata, misalnya cylinder, track, sector, hidden dari user, file attributes, read only, writable, hidden, dan informasi struktur directory yang terdiri dari root, child, dan leaf. Pada gambar ini juga bisa terlihat dari sistem storage dan propertinya seperti pada gambar. Bentuk layanan file terdiri dari stateful, yaitu server menyimpan informasi tentang file yang di-open, posisi sekarang, dari pembacaan file dan file logs, open sebelum diakses dan kemudian setelah selesai ditutup. Performa yang baik, tidak memerlukan semua informasi dikirim. Jika server failure, kehilangan state. Jika client failure, state server masih ada dan mampu menyediakan mekanisme file logs. Opsi layanan file. Opsi layanan file terdiri dari stateless, yaitu server tidak menyimpan state informasi. File operation harus mengandung semua yang diperlukan untuk dikirim ke klien. Perancangan file server yang lebih simpel. Looking membutuhkan extra look server untuk mempertahankan state. State tidak perlu di maintenance sehingga recovery cepat. Dan yang kedua adalah unnoticeable. File sharing, yaitu terdiri dari multiple client berbagi file yang sama untuk akses read atau write secara concurrent, yang terdiri dari one copy update, semantics, serta ada beberapa problem, yaitu
Dibutuhkannya caching untuk memelihara konsistensi antara beberapa copy file, serta locking, dan ada pengaruh antara konsistensi dan performance. Berikut adalah tabel dari operasi pelayanan file flat beserta fungsinya dan fungsi dari operasi pelayanan directory. Setelah DFS ada NFS, yaitu Network File System, sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1994 dan dipakai secara luas pada industri dan pendidikan pada tahun 1995, serta diimplementasikan menggunakan Open Network Computing Remote Procedure Call dan disupport oleh 64 bit ukurannya, serta dapat menghandle sebesar 2 GB. NFS sendiri terdiri dari server side dan client side, dan seperti inilah NFS arsitektur. AFS yaitu Andrew File System, dikembangkan oleh Carnegie Mellon University yang mendukung sharing informasi untuk skala besar, yaitu bisa mencapai 100 sampai dengan 10.000 pengguna. Asumsi penggunaan file pada AFS adalah kebanyakan dari file-file merupakan file yang kecil, lebih sering membaca daripada menulis file. AFS menggunakan file serving keseluruhan berada di server dan keseluruhan file caching berada di client. Tujuan dari AFS adalah design goals AFS, maximum performance, ability handle large number of user, scalability, reliability, dan ensure computer atau untuk menghandle semua pertanyaan pada komputer. Dan berikut adalah proses dari distribusi Andrew File System. Selain AFS dan NFS, DFS-nya juga ada Amazon S3, Google DFS, Apple Filing Protocol, Fire Access Listener, Microsoft Office Groover, Self-Certifying File System, Coda, dan Web DFS. Mungkin seperti itulah presentasi dari kelompok kami tentang distributed file system atau sistem file terdistribusi.